Oke, saudaraku, kita mau mencapai penerobosan yang besar. Haleluya. Ya, misalnya KKR Kaban Jahe itu penerobosan. Belum pernah demikian. Jadi demikian. Amin. Oke. Ada tugas setiap anak Tuhan. Bukan tugas pemimpin kelompok sel saja atau pemimpin sektor saja, tapi setiap anak Tuhan. Jadi saudara beritakan kepada anggota saudara, setiap anak Tuhan telah ditugaskan Tuhan untuk membawa berita yang sangat penting, yaitu berita Injil untuk melepaskan jiwa-jiwa dari dosa dan dari hukuman neraka. Jadi amanat agung adalah untuk semua anak Tuhan yang sudah selamat. Bukan hanya untuk pendeta, penginjil saja, bukan. Tetapi setiap anak Tuhan harus mengenapkan amanat agung. Tugas untuk mengabarkan Injil ini tidak dapat dilaksanakan hanya dengan berkata-kata saja. Tidak akan berhasil hanya dengan bercakap-cakap, mengambil hati manusia, tidak. Tetapi kita harus melaksanakannya seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus berkata, pekerjaannya aku kerjakan akan kamu kerjakan. Amin. Kita tahu dan kita melihat banyak contoh dari Alkitab bagaimana Tuhan melayani dengan kuasa dan tanda ajaib, dengan kesembuhan, dengan mengusirkan setan. Semua itu boleh dilaksanakan oleh setiap anak Tuhan. Setiap anak Tuhan bisa menyembuhkan penyakit, meletakkan tangan dan orang sakit lalu orang itu sembuh. Setiap anak Tuhan saudara bisa mengusir setan dalam nama Yesus. Jangan dipendam bagi diri sendiri. Mari dipakai, saudaraku. Amin. Begitulah banyaknya tanda ajaib dan mukjizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, sehingga tidak dapat dituliskan semuanya satu persatu. Dalam Yohanes 20 ayat 30 sampai 31 dikatakan, memang masih banyak tanda lain yang dibuat oleh Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tidak tercatat dalam Alkitab. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah. Yesuslah Juru Selamat yang hidup, supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Masih banyak sekali, tapi tidak dituliskan semua. Saudaraku, kita juga harus mengalaminya. Banyak sekali mukjizat Tuhan dalam hidup kita, saudaraku. Amin. Banyak sekali. Kita sudah hidup pada akhir zaman atau akhir dari akhir zaman, dan masih banyak jiwa-jiwa terhilang, saudaraku. Ya, saudaraku, kita katakanlah suku Karo pada tingkat pertama sudah bolehlah mendengarkan Injil, ya, karena mereka datang dari semua kampung-kampung di seluruh tanah Karo, sekitar 10.000 orang banyaknya, mungkin lebih dalam stadion itu, saudaraku. Tetapi Tapanuli nampaknya belum, saudaraku. Simalungun belum, saudaraku. Pak belum, saudaraku. Ini yang sangat mungkin kita capai, saudaraku. Medan sendiri pun perlu sekali berita Injil yang benar, yang berkuasa. Ya. Nah, saudaraku yang kasih dalam nama Yesus, dan kita akan mengadakan KKR. Saya sudah melihat baliho tadi, saudaraku, di Es Parman, Jamin Ginting, Simpang Iskandar Muda. Besar sekali gambar kami ditaruh di situ. Saya pun terkejut, saudaraku. Ya, ini lebih-lebih pilkada ini, saya pikir, saudaraku. Tapi tidak apalah kalau itu bisa membawa jiwa-jiwa kepada mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, saudara. Amin, saudara. Tidak apa-apa, oke. Jadi bagaimanakah kita mengerjakan pekerjaan Tuhan yang besar ini? Untuk mengerjakannya kita harus percaya, harus yakin, saudaraku,
bahwasanya tanda ajaib, mujizat, kesembuhan, pengusiran setan, kelepasan daripada ikatan-ikatan roh jahat masih berlangsung sekarang ini. Amin. Masih berlangsung. Dan supaya jadi kepada jiwa-jiwa, Tuhan memakai saudara semuanya, bukan hanya saudara tapi anggota saudara dalam kelompok sel. Dan kalau saudara mempraktekkan ini, saudaraku, sebagai pemimpin kelompok sel atau sektor, maka kelompok sel saudara akan bertumbuh. Kalau saudara mau meletakkan tangan atas orang sakit, mengusir setan dalam nama Yesus, amin. Carilah orang sakit, tidak apa-apa saudaraku, tidak apa-apa. Kalau perlu ke rumah sakit sana saudaraku, cari orang sakit. Nanti kalau sembuh dia datang ke tempat saudara. Mahal jiwa-jiwa di hadapan Tuhan, saudaraku. Hanya itulah yang bisa kita berikan buat Tuhan. Ya, kado, saudaraku, buat Tuhan, saudaraku. Hadiah buat Tuhan. Nanti kalau kita menghadap sorga, saudaraku, itulah dia oleh kita, jiwa-jiwa yang selamat dalam pelayanan kita, anak iman kita, saudaraku. Jangan miskin, amin saudaraku. Nah, orang-orang sakit masih disembuhkan Tuhan, dan setan-setan masih diusirkan Tuhan. Sekarang ini, saudaraku, pekabaran Injil bukan hanya tugas pendeta, penginjil, pemimpin kelompok sel, atau pemimpin sektor, tapi tugas semua anak-anak Tuhan. Katakan, pekabaran Injil adalah tugas saya. Tuhan menuliskan begitu banyak tanda ajaib mujizat yang diperbuatnya, supaya kita dapat belajar melayani seperti Yesus, disertai dengan kuasa dan tanda ajaib. Rindukah saudara? Ya, harus rindu. Dan bisa dipelajari dari contoh-contoh yang diberikan Tuhan Yesus. Apa diperbuat Tuhan Yesus kita perbuat. Karena firman Tuhan berkata, sesungguhnya aku berkata kepadamu, barang siapa yang percaya kepadaku, dia akan melakukan juga pekerjaan yang aku kerjakan, bahkan pekerjaan yang lebih besar daripada ini, sebab aku pergi kepada Bapa. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku mengadakannya. Apalagi, saudaraku, saudara minta jiwa-jiwa, diberikan Tuhan jiwa-jiwa, saudaraku. Rindulah jiwa-jiwa, saudaraku. Rindulah. Kalau anak Tuhan yang lain dahulu tidak memanggil saudara kepada keselamatan, saudara nggak sampai di sini. Tetapi karena ada anak Tuhan yang lain bersaksi kepada saudara, bicara tentang Yesus kepada saudara, maka saudara pun selamat. Maka saudara harus melakukan hal yang sama. Bersaksilah, kamulah saksi-saksiku, Tuhan Yesus berkata. Tuhan tidak punya alat yang lain, saudaraku. Haleluya. Nah, semua kesembuhan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, bahkan oleh rasul-rasul, dilakukan dengan cara yang sangat mudah, saudaraku, sangat simpel dan bisa dipelajari, saudaraku. Tuhan telah menyediakan keselamatan. Sudah genap kata Tuhan, maka keselamatan akan jadi bagi setiap orang yang mendengar berita Injil dan mempercayainya dan menerima sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, maka dia pun selamat. Betul? Demikian juga dengan kesembuhan. Tuhan sudah berbilur-bilur. Punggungnya dicambuk luar biasa, luka-luka semua. Dan Tuhan juga berkata sudah genap. Jadi kesembuhan juga sudah sedia. Barang siapa yang percaya terhadap kesembuhan, dia akan disembuhkan Tuhan. Haleluya. Nah, puji Tuhan. Kehendak Tuhan adalah menyembuhkan orang yang sakit. Dia rindu sekali orang sakit itu sembuh. Kalau tidak masih dia tanggungkan cambukan itu. Sama rindunya saudaraku dengan orang berdosa diselamatkan. Itu sebabnya dia curahkan darahnya, saudaraku. Supaya orang berdosa diselamatkan, saudaraku. Haleluya. Nah,
Markus 1:40-42. Seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus dan sambil berlutut di hadapannya, ia memohon bantuannya. Katanya, Tuhan, kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku. Kalau engkau mau Tuhan, engkau dapat menyembuhkan aku. Saudaraku, Yesus menoleh. Tetapi bukan matanya saja menoleh, saudaraku, hatinya pun menoleh. Firman Tuhan berkata, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Saya mau berkata kepada saudara, hati Yesus yang tergerak oleh belas kasihan ini tidak berubah. Hatinya masih tergerak oleh belas kasihan pada orang sakit untuk menyembuhkannya. Lalu ia mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata kepadanya, aku mau, jadilah engkau tahir. Mengapa engkau bimbang dengan bertanya, kalau engkau mau, engkau dapat menyembuhkan aku? Aku mungkin karena banyak kali dosamu, engkau pikir engkau tidak layak menerima kesembuhan. Aku datang mencari orang berdosa, bukan orang benar. Tuhan berkata, memang adalah kehendak Tuhan untuk menyembuhkan setiap orang. Penyakit sama sekali tidak membawa kemuliaan kepada Tuhan. Penyakit sama sekali tidak mengajari orang bertobat, tidak. Penyakit sama sekali tidak menyadarkan dosa, tidak. Saudaraku, dialah Bapa kita secara rohani. Ibu mana yang kalau mau mengajari anaknya memberikan kuman kepada anaknya supaya anaknya sakit TBC? Saudaraku, masuk penjara pun ibu demikian, saudaraku. Tidak ada itu, saudaraku. Kalau ibu pun tidak buat demikian, apalagi Tuhan, saudara. Penyakit bukan daripada Tuhan, amin. Bukan penyakit, tetapi kesembuhanlah yang mempermuliakan Tuhan. Bukan kemiskinan mempermuliakan Tuhan, berkat mempermuliakan Tuhan. Sebab itu saya minta semua saudara keberkatan. Sampai nanti saudara berkata, tidaklah ya aku menerima ini semua Tuhan. Siapakah aku ini dulu Tuhan? Aku dulu apapun tidak punya Tuhan. Sekarang kau berikan semuanya Tuhan. Karena berkat Tuhan, karena rela berkorban, tidak menuntut, tidak bersungut-sungut, saudaraku, dengan hati tulus memberi kepada Tuhan, memberi tenaga, memberi pelayanan, memberi kasih, memberi berkat bagi orang lain, memberi pengorbanan buat pekerjaan Tuhan, pengorbanan buat penginjilan. Tuhan menguasai segala sesuatu. Segala rambut pun diketahuinya. Dan dia berjanji memberkati. Gak ada mau pegang apa lagi? Apa lagi mau dipegang? Saudaraku, aku datang sebagai domba itu beroleh hidup berkelimpahan. Masuklah kepada hidup berkelimpahan. Ya. Bergairah dalam pekerjaan Tuhan. Bergairah menyambut KKR ini, saudaraku. Bersemangat membawa jiwa-jiwa dalam KKR, saudaraku. Ya, itu bekerja Roh Kudus, saudaraku. Masih banyak lagi ayat-ayat yang menunjukkan bahwa Tuhan sangat mau menyembuhkan semua orang yang sakit. Banyak orang mengikuti Yesus dan dia menyembuhkan mereka semuanya. Matius 14:35-36. Ketika Yesus dikenal oleh orang-orang di tempat itu, mereka memberitahukannya ke seluruh daerah itu. Maka semua orang yang sakit dibawa kepadanya. Mereka memohon supaya diperkenankan menjamah jumbai jubahnya, dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Cara yang paling simpel, paling mudah untuk menyembuhkan orang sakit adalah melalui peretakan tangan. Melalui apa, saudaraku? Peretakan tangan. Saudara semua berani meletakkan tangan dan seorang sakit? Berani meletakkan tangan dan seorang sakit dalam kelompok saudara? Berani meletakkan tangan dalam kebaktian minggu? Berani meletakkan tangan dalam KKR? Bagus. Nomor 1. Itu tanda orang percaya. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan dalam namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Bisa? Bisa. Mereka akan memegang ular
dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Bisa menguasai setan, maksudnya memegang ular. Ya, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, lalu orang itu akan sembuh. Bisa sembuh. Saudara, kita sudah belajar mengenai nama Yesus yang berkuasa. Saudaraku, nama Yesus, kuasa yang ada pada Yesus ada pada nama Yesus. Kuasa yang ada pada Yesus ada pada nama Yesus. Nama Yesus diberikan kepada saudara, kepada saudara, kepada saudara, kepada saudara, kepada semua anak-anak Tuhan untuk dipraktekkan. Dalam permintaan doa dipraktekkan. Sekarang apa yang kamu minta kepada aku dalam namaku, aku berikan padamu. Apapun yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Dalam nama Yesus. Namun dalam nama Yesus juga ada kesembuhan. Dan nama Yesus sama seperti Yesus, tidak pernah gagal. Sudah percaya? Tidak pernah gagal. Keselamatan pun dalam nama Yesus. Kisah 4 ayat 12 dikatakan, dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain dalam Dia, sebab di bawah korong langit ini tidak ada nama lain, hanya nama Yesus yang diberikan kepada manusia, yang olehnya kita dapat diselamatkan. Hanya nama Yesus, hanya satu nama. Keselamatan dalam Alkitab tidak berarti hanya keampunan dosa, bukan hanya keampunan dosa. Itu dari perkataan sozo. Sozo artinya ada kesembuhan, ada keamanan, ada perlindungan, ada berkat. Itu namanya sozo. Dan sozo tidak ada dalam nama siapapun kecuali dalam nama Yesus. Jadi Yesus mencurahkan darahnya. Yesus memberi berbilur-bilur untuk sozo. Dan Dia sudah berkata genap. Jadi sudah genap keselamatan, genap kesembuhan. Sudah yakin? Sudah percaya? Yesaya 53 berkata, ayat 4, tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya. Apalagi, untuk apa ditanggung Tuhan penyakit kita? Untuk apa kira-kira ditanggung Tuhan penyakit kita? Supaya kita tidak usah menanggungnya lagi. Untuk apa ditanggung Tuhan dosa kita? Supaya kita tidak menanggung dosa lagi. Untuk apa Yesus menjadi miskin? Supaya dengan kemiskinannya kita menjadi kaya. Jelas? Itu Injil. Haleluya. Yesus datang membawa kehidupan, Yesus datang membawa keselamatan, Yesus datang membawa kampunan dosa, Yesus datang membawa kelahiran baru jadi anak-anak Tuhan, Yesus datang membawa kesembuhan, Yesus datang membawa berkat berkelimpahan, Yesus datang merusakkan pekerjaan setan. Dan itu semua untuk saudara, untuk manusia. Kabarkanlah. Jadikanlah itu jadi terobosan, amin. Semua saudara maunya bisa, amin. Tetapi dia tertikam karena pemberontakan kita, dia diremukkan karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Haleluya saudaraku. Dan berkati.